Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok orang Aring. Perkenalkan nama saya juga Rizky Marsaputra. Nama saya Muhammad Ahmad Rafi. Nama saya Ahmad Raihan. Palanelori. Nah, jadi masuk semua dong. Jadi kita di sini bakal ngejawab tugas-tugas dari Bu Siva, itu tugas-tugas DTF ya, dari 1.1, 1.4, 1.5, 1.6. Jadi saksikan video kami. Bye bye. Perusahaan farmasi biasanya terdapat bagian seperti research dan development atau R&D, quality control atau QC, quality asuransi atau QA, marketing dan production. Apotek. Struktur organisasi apotek mungkin lebih sederhana. Biasanya terdapat bagian farmasi, apoteker, pembelian, staf kasir, dan manajemen. Instalisasi rumah sakit. Struktur organisasi instalasi farmasi di rumah sakit biasanya terdiri dari kepala instalasi farmasi, apoteker, asisten apoteker, dan bagian administrasi. 1. R&D, yaitu mengembangkan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada. 2. AC adalah kegiatan memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai standar kualitas. 3. QA, yaitu menjamin semua proses produksi berjalan sesuai standar operasional yang ditetapkan. Tahapan umum dalam proses perencanaan produk farmasi 1.4. Penentuan profil target produk, quality target produk, profil QTPP adalah kegiatan di mana produk ditentukan mencakup karakteristik utama produk seperti bentuk, sediaan atau dosis, rute pemberian, dan stabilitas. Sertifikasi bahan dan parameter kritis atau CMA dan CPP. Pengembangan formula dan proses produksi. Validasi proses dan kualifikasi peralatan. Tahap validasi melibatkan pengujian untuk memastikan bahwa proses produksi secara konsisten menghasilkan produk berkualitas. Penerapan strategi pengendalian. Strategi pengendalian meliputi pemantauan dan pengendalian parameter kritis selama proses produksi. Uji stabilitas dan pengajuan izin edar. Uji stabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa produk akan tetap aman dan efektif selama masa simpan. Bagian 1.5. Rantai pemasok farmasi adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai pihak seperti pemasok pusat, manufaktur, gudang, pusat distribusi, sistem transportasi, retail, outlet, dan konsumen. Tujuan utama dari rantai pemasok farmasi adalah untuk memastikan ketersediaan obat yang tepat pada waktu, tempat, dan kualitas yang tepat. Hal yang perlu diperhatikan dalam rantai pasok farmasi antara lain regulasi, keamanan, biaya yang tinggi, efisiensi, tepat waktu, dan kualitas. Jadi untuk pembahasan ini kita mulai dari alur produksi persediaan padat. Di persediaan padat itu langkah pertama yang dilakukan itu adalah penimbangan bahan baku. Proses awal di mana bahan aktif dan eksipien ditimbang sesuai dengan resep dan atau formula yang dibutuhkan. Di langkah kedua ada pencampuran. Semua bahan dicampur hingga merata untuk memastikan komposisi yang konsisten. Tahap ketiga ada granulasi, yaitu campuran bahan yang kemudian dibuat menjadi butiran granul, baik melalui metode basah atau kering. Disaring untuk mendapatkan ukuran partikel yang seragam. Di langkah kelima
ada pengempaan tablet di mana granul yang sudah siap kemudian dipadatkan menjadi bentuk tablet. Dan di langkah-langkah terakhir terdapat pengemasan. Tablet akhir dikemas agar siap didistribusikan. Peta ini membahas tentang alur produksi sediaan padat atau bisa dibilang langkah-langkah pembuatannya. Peta konsep yang kedua itu ada persediaan cair. Di sini ada penjelasannya. Persediaan cair, obat cair adalah persediaan farmasi yang berupa cairan yang digunakan untuk tujuan terapeutik. Obat-obatan ini dapat diberikan secara oral, intravena, intramuskular, atau topikal, tergantung pada jenis dan tujuan pengobatan. Langkah pembuatannya diawali dengan penyiapan bahan, di mana bahan aktif dan bahan tambahan, pelarut, pengawet, atau perasa ditentukan dan ditimbang sesuai formula. Langkah kedua adalah pengolahan air. Air harus diolah dan dimurnikan, misalnya melalui distilasi untuk memenuhi standar kualitas. Langkah ketiga ada pelarutan, di mana bahan aktif dan bahan tambahan dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dalam tangki pencampuran dengan agitasi. Langkah keempat ada filtrasi. Larutan hasil percampuran difiltrasi untuk menghilangkan partikel kasar dan kontaminan. Di langkah kelima ada pengisian. Larutan diisi ke dalam wadah, botol atau vial dengan menggunakan mesin pengisi untuk memastikan dosis yang tepat. Ada langkah selanjutnya ada penutupan, di mana wadah yang sudah diisi ditutup rapat dengan menutup yang sesuai, tutup bulir atau segel. Langkah ketujuh ada sterilisasi jika perlu. Sediaan cair yang memerlukan sterilisasi dilakukan proses sterilisasi seperti autoclave atau filtrasi steril. Dan langkah terakhir ada pengemasan, di mana obat yang udah jadi itu ditutup dan dimasukkan ke dalam kemasan sekunder kotak dan diberi label dengan informasi produk. Di bagian terakhir ada yang namanya persediaan semi padat. Langkah pertama dalam pembuatan sediaan semi padat yaitu persiapan bahan. Pilih dan periksa kualitas bahan aktif dan eksipien dengan formulasi yang diinginkan. Langkah kedua ada pengukuran bahan, di mana kita harus ukur bahan aktif dan eksipien dengan menggunakan alat ukur yang tepat, misalnya timbangan analitik. Lanjutnya ada pencampuran awal, di mana mencampurkan bahan kering jika ada secara homogen. Langkah keempat ada pencampuran fase cair dan padat, di mana mencampurkan bahan padat ke dalam fase leleh atau cair. Aduk hingga merata. Langkah selanjutnya ada pengemulsian, itu pun jika perlu. Mengemulsikan fase minyak dan fase air menggunakan emulsifer yang sesuai. Selanjutnya ada pendinginan, di mana mendinginkan campuran sambil diaduk untuk mencegah pemisahan. Langkah selanjutnya ada pengemasan, di mana memasukkan sediaan ke dalam wadah kemasan dan memberi label. Dan di langkah terakhir ada pengujian, yaitu melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sediaan semi padat memenuhi spesifikasi yang diinginkan.